Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alika Syaharani, Anggita Dewati Putri, Elsa Eka Putri, dan saya sendiri, Marcella Dianti, akan memaparkan tentang penelitian kami, yaitu dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal dengan studi fenomenologi pada mahasiswa. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Mahasiswa dapat mengenal, berbagi informasi, bertukar pikiran, dan menjalin ikatan dengan mahasiswa lainnya apabila antar satu sama lainnya tercipta hubungan yang harmonis. Walaupun begitu, ada pula mahasiswa yang tidak begitu mementingkan komunikasi dan beranggapan bahwa dalam dunia perkuliahan, ketika telah menjadi seorang mahasiswa, maka harus fokus mengejar akademik dan menurunkan prioritas dalam membangun hubungan dengan mahasiswa lain. Pemikiran tersebut akan membawa mahasiswa menjadi seorang individualis. Sebuah tweet dari akun base di Twitter yang bernama @collegemanifest pada 15 Januari 2021 pernah membahas terkait fenomena mahasiswa individualis tersebut. Cuitan tentang anggapan bahwa dunia perkuliahan maupun momen ketika para mahasiswa belajar untuk menghadapi segala hal sendiri, dan dalam perkuliahan juga merupakan tempat di mana para mahasiswa tidak mudah untuk dapat percaya dengan orang lain. Hingga 29 Mei 2021, tweet tersebut telah memperoleh kurang lebih 11,2 ribu likes, 3,2 ribu komentar, serta 3,1 ribu retweet, baik itu berkomentar ataupun tidak. Membangun hubungan sama pentingnya dengan mengejar akademik, dikarenakan komunikasi dapat membantu mahasiswa untuk menemukan jati dirinya. Komunikasi selalu menjadi kebutuhan bagi setiap insan sampai kapanpun. Ketika terjalin sebuah interaksi yang baik, maka komunikasi interpersonal yang dilakukan akan berjalan secara efektif. Keberadaan komunikasi interpersonal mampu melahirkan sebuah hubungan yang harmonis menurut Peirce 1973. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang harmonis terjalin karena adanya proses komunikasi interpersonal yang baik antar manusia itu sendiri. Menurut Chaplin 1997, sebuah perilaku memiliki dua makna. Pertama, perilaku dalam arti yang luas ditafsirkan sebagai sesuatu yang dialami seseorang. Kedua, perilaku diartikan dalam arti sempit, yaitu sesuatu yang mencakup reaksi yang dapat diamati. Sedangkan menurut Gibson 2007 dalam Tan Asal 2016, perilaku adalah seluruh tindakan yang dilakukan seseorang atau tindakan yang menunjukkan tingkah seseorang, dan tindakan tersebut dapat diamati. Komunikasi selalu menjadi kebutuhan bagi setiap insan sampai kapanpun, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Dikatakan makhluk sosial karena manusia memerlukan interaksi dan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ketika terjalin sebuah interaksi yang baik, maka komunikasi interpersonal yang dilakukan akan menjadi efektif. Komunikasi antar pribadi menjadi sebagian besar komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Seorang ahli menjabarkan pengertian komunikasi antar pribadi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil dengan beberapa efek serta umpan balik dalam waktu cepat, menurut DeVito 2011. Jenis komunikasi ini juga dianggap sebagai yang paling efektif dalam hal mengubah sikap, perilaku, serta pendapat seseorang karena sifatnya yang berupa percakapan dan arus balik yang bersifat langsung, menurut Lundengan 2013. Menurut DeVito 2011 pada halaman 259-264, efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan mempertimbangkan 5 kualitas umum, yaitu empati, sikap mendukung, keterbukaan, sikap positif, dan kesetaraan. Sikap positif dalam komunikasi DeVito mencakup 1. Menstimulasi lawan bicara secara positif. Perilaku menstimulasi yang dimaksud adalah menjelaskan betapa pentingnya lawan bicara dan menghargai keberadaannya. Stimulasi atau dorongan ini melingkupi dorongan positif dan dorongan negatif yang diciptakan secara verbal ataupun nonverbal. 2. Menyatakan hal positif. Komunikasi terjalin jika baik sikap positif terhadap diri dimiliki oleh komunikan maupun komunikator, menurut Ratnasari 2010. Menurut Oswald 2019, terdapat dua energi yang terkandung di dalam pesan komunikasi yang disampaikan seseorang. Energi tersebut terdiri dari energi tinggi yang berkaitan dengan hal positif dan energi rendah yang berkaitan dengan hal negatif. Hal positif tersebut dapat berupa kegembiraan, cinta, kesuksesan, dan hal positif lainnya. Dengan komunikasi yang memiliki fokus pesan pada hal baik, maka tanpa disadari kita akan menciptakan suasana yang baik.
Menurut Tufts 2000, komunikasi yang efektif adalah ketika pesan yang diterima oleh komunikan memiliki makna yang sama dengan yang dimaksud oleh komunikator, dan dari komunikasi tersebut diharapkan adanya sebuah hasil pada Diniati 2016. Seberapa baik pun komunikasi terjalin antar individu, jika tidak diiringi dengan kemampuan serta keinginan untuk mendengarkan, maka komunikasi akan berjalan tidak efektif. Memang indah rasanya hidup ini, saat kita berbicara, dan orang lain menyimak seluruh pembicaraan kita. Kebahagiaan yang kita dapatkan tak dapat dinilai dengan materi. Ada beberapa hal yang terkadang membuat seseorang tidak ingin mendengarkan apa yang kita bicarakan. Seperti cara kita memulai sesuatu pembicaraan, penyampaian yang tidak jelas, dan lainnya. Dalam kaitannya dengan komunikasi interpersonal, ketika seseorang ingin menjalin komunikasi interpersonal yang efektif dengan orang lain, maka perlu menghindari hal-hal yang negatif dalam proses komunikasi yang sedang dilakukan. Menurut Julian Treasure, dalam acara TED Talk yang berjudul How to Speak So That People Want to Listen pada 2014, beberapa hal yang harus dihindari dalam suatu pembicaraan. Antara lain, gosip, judging, negativity, complaining, excuse, lying, dan dogmatis. Jika dalam suatu pembicaraan terdapat rasa saling ingin mendengarkan, maka komunikasi dapat berjalan dengan baik. Hal-hal negatif yang perlu dihindari dalam sebuah komunikasi tersebut diistilahkan sebagai 7 Deadly Sins of Speaking oleh Julian Treasure. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, penulis memiliki minat untuk meneliti terkait bagaimana dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal. Fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian guna mengetahui dan menetapkan batasan data yang relevan atau tidak pada sebuah penelitian kualitatif, menurut Moleong 2010. Penetapan batasan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang ingin diselesaikan oleh penelitian ini. Penelitian dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal dengan studi fenomenologi pada mahasiswa akan memfokuskan pada bagian dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal antar mahasiswa. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal antar mahasiswa. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian akademis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan informasi, wawasan, serta pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, terutama mengenai 7 Deadly Sins of Speaking dan komunikasi interpersonal antar mahasiswa. Yang kedua, manfaat penelitian praktis. Yang pertama, bagi praktis komunikasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan acuan dalam pengetahuan bagi para praktisi komunikasi, terutama mengenai 7 Deadly Sins of Speaking dan komunikasi antar pribadi. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan dari 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal antar mahasiswa. Hal tersebut kemudian diharapkan agar memberikan awareness terkait dampak dari 7 Deadly Sins of Speaking, sehingga para mahasiswa agar nantinya dapat membangun komunikasi interpersonal dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Alika Syarani akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Nah, yang pertama ini adalah konsep penelitian. Konsep penelitian pada penelitian kami terdapat 2, yaitu komunikasi antar pribadi dan juga 7 Deadly Sins of Speaking. Nah, komunikasi antar pribadi menurut Joseph A. DeVito di tahun 1989 pada bukunya yang berjudul Interpersonal Communication mengatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara 2 orang atau di antara sekelompok kecil dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik yang secara seketika. Lalu menurut DeVito juga, setiap orang yang melibatkan diri dalam komunikasi interpersonal adalah karena memiliki tujuan yang beragam. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah memberikan bantuan, lalu juga ada menciptakan dan memelihara hubungan, yang ketiga adalah mengenal diri sendiri dan orang lain, yang keempat adalah mengetahui dunia luar, dan yang terakhir adalah mempengaruhi sikap dan perilaku untuk bermain dan mencari hiburan. Lalu selanjutnya konsep kami adalah 7 Deadly Sins of Speaking. Nah,
dalam Seven Deadly Sins of Speaking ini ada 7 hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat berbicara. Yang pertama adalah melakukan gosip, lalu ada judging atau menilai, yang ketiga ada negativity atau hal negatif, lalu juga ada complaining atau mengeluh, lalu ada excuse atau berdalih, yang selanjutnya ada lying atau berbohong, dan yang terakhir ada dogmatis, yaitu menjabarkan suatu hal tanpa mau menerima kritik. Nah, selanjutnya ini ada penelitian terdahulu. Kami memiliki 10 penelitian terdahulu, dan yang pertama ini ada penelitian yang berjudul Public Speaking sebagai bagian dari komunikasi efektif yang merupakan kegiatan PKM di SMA Christophorus II, Jakarta Barat, yang ditulis oleh Lasmeri R.M. Girsang di Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan. Lalu selanjutnya ada penelitian berjudul Efektivitas Antar Pribadi bagi Pengembangan Diri Mahasiswa yang ditulis oleh Indah Wahyu Utami dan Margareta Evi Juliana di Jurnal Ikon Prodi D3 Komunikasi Massa. Lalu juga yang ketiga ada penelitian dengan judul Pengembangan Hubungan Komunikasi Antar Pribadi di kalangan mahasiswa yang ditulis oleh Raja Erlan Hamzah di Jurnal Pustaka Komunikasi. Nah, yang selanjutnya ini ada penelitian berjudul The Seven Deadly Narrative of Leadership yang ditulis oleh Kate De Walker and Benjamin Kutsyuruba yang terbit di Emerald. Lalu ada penelitian kelima, yaitu fungsi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan calon mahasiswa Politeknik LP3I Bandung, yang merupakan studi analisis deskriptif mengenai fungsi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan calon mahasiswa Politeknik LP3I Bandung yang ditulis oleh Adi Muhammad Ramadan, yang merupakan skripsi S1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Nah, yang keenam ada penelitian berjudul Komunikasi Interpersonal Mahasiswa ditinjau dari tawadu dan penyesuaian diri yang ditulis oleh Putri Nabila Bilisya, lalu ada Putri Nilam Bahri, ada Ratna Askia Rahmandari, dan juga ada Ahmad Rusdi yang terbit di Jurnal Psikis, Jurnal Psikologi Islami. Nah, yang ketujuh kita punya penelitian yang berjudul Keterampilan Mendengar Secara Aktif dalam Komunikasi Interpersonal yang ditulis oleh Nicodemus Thomas Martorejo di Jurnal Humaniora. Dan kedelapan kita punya penelitian berjudul Hambatan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Flores dengan Mahasiswa Jawa di Prodi Administrasi Negara di Untak Surabaya yang ditulis oleh Maria D.M. Talan, lalu ada Nursyanti Sumarah, dan ada Irma Shanti Dana Dartai yang merupakan skripsi S1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lalu ada penelitian berjudul Profil Komunikasi Interpersonal Mahasiswa yang ditulis oleh Ferida Nurlaila Istiadah di Journal of Innovative Counseling, Theory, Practice, and Research. Dan yang terakhir kita memiliki penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa yang ditulis oleh Kamaruzaman di Jurnal Counseling Gus Jigang. Sekian untuk bab 2, akan dilanjut oleh rekan saya. Saya Elsa Eka dari kelas B nomor hadir 11. Kali ini kita akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan juga memahami makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan adanya masalah sosial ataupun permasalahan dengan individu tersebut. Menurut Perrault dan McCarthy dalam Listiono 2015, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi dan juga digali secara mendalam serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban iya ataupun tidak. Kemudian juga pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti sebab penelitian
Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi serta memahami mengenai dampak dari 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal dari suatu individu. Nah, penelitian ini juga mencoba untuk meminta orang-orang atau informan untuk mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik, yaitu 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Nah, mereka juga diberikan topik tanpa memberi mereka banyak arahan, jadi sebebas-bebasnya namun tetap terarah gitu. Nah, kemudian ada juga jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini digunakan jika peneliti memiliki fenomena sosial dan siap untuk menjabarkan secara mendalam. Penelitian deskriptif ini berfokus pada bagaimana dan bukannya siapa. Penelitian deskriptif ini menawarkan gambaran rinci tentang suatu permasalahan menurut Newman tahun 2014. Nah, jenis penelitian deskriptif ini digunakan oleh peneliti sebab penelitian ini itu memiliki fenomena sosial dan siap untuk menjabarkan secara lebih dalam mengenai dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal antar mahasiswa. Kemudian beralih ke strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Nah, dengan tujuan untuk penggunaan strategi fenomenologi ini adalah dengan tujuan untuk mereduksi pengalaman individu dengan suatu fenomena menjadi deskripsi tentang inti bersama. Kemudian juga peneliti ini kemudian mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami sebuah fenomena dan mengembangkannya menjadi deskripsi gabungan inti ini kepada deskripsi pengalaman pada semua individu. Nah, deskripsi ini terdiri dari apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya sesuai dengan keterangan Creswell tahun 2007. Kemudian, strategi fenomenologi yang kami miliki ini ialah fenomenologi hermeneutik yang menggambarkan penelitian sebagai berorientasi pada pengalaman hidup dan menafsirkan pada teks kehidupan. Nah, penelitian ini bermaksud untuk meneliti fenomena 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal pada atau antar mahasiswa. Nah, penelitian ini juga berusaha mengungkapkan serta mempelajari fenomena dari dampak 7 Deadly Sins of Speaking terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa dari sudut pandang individu tersebut sebagai mahasiswa. Berikutnya adalah unit analisis penelitian. Nah, dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individu yang berstatus sebagai mahasiswa. Penulis akan berfokus pada wujud perilaku dan sifat dari individu tersebut dengan mengetahui dampak dari 7 Deadly Sins of Speaking, apa yang terlibat dalam komunikasi interpersonal yang dilakukan antar mahasiswa tersebut. Kemudian juga ada teknik penarikan informasi. Nah, pada penelitian ini, peneliti akan memilih teknik purposive sampling dengan jenis judgment sampling dalam penarikan informannya. Nah, informan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Nah, dalam buku yang berjudul Research Method for Business, A Skill Building Approach oleh Sekaran 2016, judgment sampling ini digunakan ketika sejumlah atau kategori orang memiliki informasi yang mereka cari. Kemudian ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi atau kajian literasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada wawancara mendalam. Wawancara ini mengacu pada pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara interview atau pemberian pertanyaan kepada individu yang akan kita tuju, dan individu tersebut akan memberikan jawaban terhadap kita. Kemudian juga ada observasi. Observasi ini di sini berkaitan dengan mengamati serta mencermati dari perilaku dari individu tersebut.
Nah, kemudian juga ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini, penelitian ini meliputi dokumentasi terkait wawancara dan juga kajian literatur terdahulu. Nah, dokumen yang dipilih ini ialah jurnal, buku, kajian-kajian terdahulu lainnya yang sesuai dengan topik bahasan. Nah, penelitian terdahulu ini kemudian akan dikaji untuk mendukung data-data bagi penelitian ini. Kemudian ada keabsahan penelitian. Tahapan pemeriksaan keabsahan data ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari peneliti atas penelitian yang dilakukan oleh dirinya. Dilansir dari McCarrans 2020. Nah, pemeriksaan keabsahan penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif ini terdiri dari credibility atau uji kredibilitas, transferability atau uji transferabilitas, kemudian dependability atau uji dependalitas, dan yang terakhir ada confirmability atau uji objektivitas. Nah, pada penelitian ini kami akan menggunakan uji kredibilitas. Nah, uji kredibilitas ini ialah merupakan suatu uji kepercayaan terkait data pada penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini juga akan menggunakan teknik triangulasi data, tepatnya teknik triangulasi sumber, yang berarti bahwa peneliti akan membandingkan kesesuaian hasil wawancara responden dengan hasil observasi peneliti terhadap individu yang kita wawancari tersebut. Kemudian data-data tersebut akan didukung daripada dokumentasi serta kajian literatur terdahulu lainnya. Kemudian topik selanjutnya akan dijawab oleh teman saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Dewati Putri, nomor hadir 06. Bab 4, Hasil dan Pembahasan. Pada saat menjalin sebuah hubungan antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, diperlukan proses komunikasi yang efektif untuk menghasilkan kelancaran dalam berkomunikasi. Komunikasi efektif terjadi ketika sebuah pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi yang efektif juga ditandai dengan adanya pengertian, menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan akhirnya memunculkan suatu tindakan. Berdasarkan himpunan jawaban hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa beberapa informan merasa bahwa tidak keberatan jika melibatkan hal-hal yang terkandung dalam 7 Deadly Sins of Speaking, asalkan hal tersebut tidak berlebihan. Selain itu, diketahui bahwa seluruh informan setuju bahwa dengan melibatkan 7 Deadly Sins of Speaking dalam kegiatan berkomunikasinya, maka akan menimbulkan efek atau dampak tertentu, bahwa keberadaan atau keterlibatan 7 Deadly Sins of Speaking dalam proses komunikasi yang dilakukan antar mahasiswa cenderung membawa dampak negatif. Pembahasan. Ada beberapa informan yang menolak tegas kehadiran perilaku-perilaku tersebut, karena menurut mereka jika hal tersebut dibiarkan, akan berkemungkinan berdampak pada proses komunikasi ke depannya. Pernyataan itulah yang menjadikan sikap keterbukaan salah satu hal dasar yang komunikator atau komunikan harus terapkan, sebab dalam menjalin interaksi, menerima saran atau masukan orang lain, serta mendengarkan pendapat lain merupakan langkah awal untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Hubungan komunikasi interpersonal juga didasari sikap mendukung. Untuk mendukung interaksi satu sama lain secara terbuka, karena diperlukan kesadaran dari komunikator atau komunikan, bahwa apa yang ingin disampaikan keduanya sama-sama penting dan saling menghargai pembicaraan satu sama lain. Dari pernyataan yang informan ungkapkan, sebagian besar memilih untuk menghindari pengaruh 7 Deadly Sins of Speaking dalam proses komunikasi mereka. Menurut para informan, terbiasa dengan melibatkan 7 Deadly Sins of Speaking dalam komunikasi yang terjadi dengan teman sesama mahasiswa akan memiliki efek negatif yang timbul dan akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Hal tersebut yang membuat komunikan sering merasa tidak nyaman dan tidak ingin berlama-lama terlibat dengan pembicaraan yang melibatkan sifat-sifat tersebut. Artinya, dengan mengurangi keterlibatan 7 Deadly Sins of Speaking dalam proses komunikasi akan meningkatkan tingkat efektif dalam berkomunikasi, khususnya antar sesama mahasiswa, dan juga mengurangi dampak negatif yang timbul pada diri komunikator atau komunikan itu sendiri. Keabsahan penelitian.
Teknik triangulasi sumber dipilih sebagai teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti kepada informan, kualitas hubungan atau interaksi dengan teman-teman sejurusan dan seangkatan sudah dapat dikatakan baik, tapi cukup mengalami kesulitan karena kondisi yang serba terkendala saat ini. Selain kendala mengenai kondisi yang ada saat ini, kendala lain yang ada adalah saat hubungan informan dengan lawan bicaranya tidak terlalu dekat, yang membuat interaksi di antara keduanya cukup canggung. Ini dibuktikan saat proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan terlihat cukup kaku di awal-awal wawancara. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, diketahui bahwa informan juga akan tetap duduk bersama teman-temannya membahas hal-hal tersebut, walaupun tidak sampai topik pembicaraan itu selesai. Baik, selanjutnya kembali lagi dengan saya, Lika, akan membahas mengenai bab 5, yaitu kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, kesimpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu komunikasi dengan menciptakan komunikasi yang efektif. Ketika menjalin sebuah hubungan antara satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya, diperlukan proses komunikasi yang efektif dan menghasilkan kelancaran dalam berkomunikasi. Dengan melibatkan 7 deadly sins of speaking dalam kegiatan komunikasinya, maka akan menimbulkan efek dan dampak tertentu. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa efek atau dampak yang timbul cenderung mengarah negatif bagi diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya ini ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, hasilnya yang telah dilakukan mengenai dampak 7 deadly sins of speaking terhadap komunikasi interpersonal antar mahasiswa, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan untuk kedepannya. Yang pertama, penulis berharap mahasiswa ketika melakukan proses komunikasi sebagai komunikator maupun komunikan dapat selalu memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari dan hal-hal yang harus diterapkan dalam proses komunikasi agar kedepannya tercipta komunikasi yang efektif, harmonis antar mahasiswa. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan penunjang penelitian yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang semakin maksimal. Nah, itu tadi presentasi mengenai penelitian kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat menjadi informasi baru bagi para pendengar atau penonton dari presentasi ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.